Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, jadi barusan banget gue baru dapet kabar dari Fabrizio Romano, Instagramnya Fabrizio Romano, bahwa Neymar akhirnya kembali ke klub lamanya, klub pertamanya menimba karir, yaitu Santos. Ya, gue selalu bilang ya di beberapa video gue bahwa Neymar ini adalah pemain favorit gue, dan ya, Neymar ini bisa dibilang adalah pemain yang sangat tidak beruntung ya, karena dia lahir di era Ronaldo, Messi, dan dia juga lahir tidak di era kejayaan Brazil, sehingga dia tidak mendapatkan, bisa dibilang tidak mendapatkan masa kejayaan ya. Dia tidak mendapatkan Ballon d'Or, dia tidak mendapatkan World Cup, yang sebenarnya secara bakat, secara skill dia sangat deserve untuk dapetin itu ya. Tapi sayangnya di Brazil dia bisa dibilang bekerja keras sendirian, kemudian di level klub juga ibaratnya dia masih kalah dari dua robot sepak bola, yaitu Messi dan Ronaldo. Bisa dibilang Messi, Ronaldo ini dua robot lah ya, bukan manusia gitu. Jadi ya sangat disayangkan buat Neymar, dan akhirnya bisa dibilang karir Neymar sudah berakhir ya, dimana dia akhirnya pindah lagi ke klub lamanya setelah dia akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya dengan Al Hilal, yang sebenarnya masih kontraknya itu masih ada sampai bulan Agustus nanti sebenarnya. Jadi dia melepas puluhan juta euro, melepas juga kan di kontraknya itu dia kalau mempromosikan Al Hilal atau Arab Saudi sebenarnya dia masih dapat duit ya. Jadi di sisa kontraknya sampai Agustus itu sebenarnya kalau dia mempromosikan Arab Saudi itu dia masih dapat duit. Tetapi dia memilih untuk melepaskan itu semua karena dia kan sudah nggak didaftarin di Liga Arab, dia juga di UCL-nya juga udah nggak pernah main. Jadi dia akhirnya memilih untuk memutus kontraknya dengan Al Hilal dan memilih bergabung ke Santos. Pulang kampung bisa dibilang. Ibaratnya kalau kita bicara gaji dia di Al Hilal dan di Santos pasti jauh sekali kan. Dia Santos, mana mungkin Santos bisa membayar dia 150 juta euro, nggak mungkin kan. Uang Santos kan tidak sebanyak itu gitu. Jadi ya ini mungkin pilihan yang cukup bijak dari Neymar, karena mungkin dia sudah cukup untuk mendapatkan uang. Dia ibaratnya datang ke Santos untuk mengakhiri karirnya, Kita tahu Santos ini kemarin sempat degradasi kan. Dia mungkin ingin menyelamatkan klubnya. Ibaratnya dia ingin menyelamatkan klubnya. Di Brazil Santos sedang goyang banget ya. Dan ini adalah akhir dari cerita Neymar. Sangat disayangkan ya. Dimana kalau kita bicara Ballon d'Or, posisi terbaik dia adalah peringkat ketiga di 2015. Kemudian kalau kita bicara dari Piala Dunia, posisi terbaik dari Neymar itu adalah semifinal Piala Dunia di Brazil ya, di rumahnya 2014. Tapi sangat disayangkan di saat itu Neymar cedera di Piala Dunia Brazil. Neymar cedera di 8 besar. Di 8 besar apa di 16 besar ya? Lupa deh. Di 8 besar ya kalau nggak salah. Sehingga melawan Jerman dia tidak bisa bermain ketika Brazil mendapatkan kekalahan yang paling bersejarah di sejarah pesepak bola mereka. Mereka dihajar 1-7 oleh Jerman di semifinal. Dan itu kekalahan yang paling menyakitkan karena tidak adanya Neymar. Terbukti kan Neymar ini bekerja sendirian. Tanpa Neymar saat itu Brazil benar-benar sangat hancur. Dan bukan hanya di semifinal Piala Dunia aja kan, di perebutan tingkat ketiganya pun tanpa Neymar Brazil tidak bisa apa-apa lawan Belanda. Jadi memang Neymar ini sangat dibutuhkan Brazil di eranya. Neymar ini sebenarnya masih 32 tahun ya. Jadi Februari nanti dia akan 33 tahun. Sebenarnya kalau bicara umur sebenarnya masih layak-layak aja ya sebenarnya dia ke Eropa ya. Mungkin main di tier 2 atau tier 3 nya Eropa itu masih bisa sebenarnya. Masih bisa lah, kayak di tim-tim mungkin seri B bisa, atau
atau Bundesliga mungkin masih bisa gitu. Tapi mungkin karena dia sudah tidak bisa mengejar apa-apa di Eropa, sehingga akhirnya memilih untuk bernostalgia dengan klub lamanya, Santos. Neymar pernah membela Santos sejak dia memulai karir profesionalnya di Santos. Itu di 2009 kalau nggak salah ya, di 2009 di usia 17 tahun dia menekan kontrak profesional pertamanya bersama Santos. Dia di Santos sampai 2013 membawa Santos juara Libertadores atau UCL-nya Amerika Latin dan membawa Santos ke final Piala Dunia antar klub, di mana saat itu Santos dikalahkan oleh Barcelona dengan skor 0-4. Dan itu menjadi romansa yang mungkin bisa diulang lagi Neymar di periode keduanya di Santos. Kita tahu pemain-pemain Brazil ini selalu punya romansa ya dengan klub-klub lamanya, contohnya Thiago Silva yang kembali juga, Marcelo yang kembali juga, kemudian dulu Ronaldinho yang sempat ke Cruzeiro kalau nggak salah, Ronaldinho juga kembali ke Brazil, dan sekarang Neymar kembali ke Brazil. Jadi jarang lah pemain Brazil ini, jarang yang mengakhiri karirnya itu di Eropa, jarang sekali gitu. Pasti rata-rata itu mereka kembali ke Brazil. Gue nggak tahu ada romansa apa ya di Brazil, tetapi sepertinya klub ini ya, klub-klub Brazil ini sangat menjunjung tinggi bakat-bakat mudanya, sehingga pemain-pemain Brazil yang sukses di Eropa ini seperti punya balas budi ke klub-klub Brazil, sehingga setiap mereka rata-rata ya, setiap mereka selesai berkarir di Eropa, ibaratnya sudah tidak terpakai lagi di Eropa, mereka pasti akan kembali ke Brazil gitu untuk membela klub lamanya. Rata-rata seperti itu ya. Dan itu pattern yang berulang terus-menerus. Dan ini bisa dibilang membuat gue cukup salut ya dengan sepak bola Brazil, di mana mereka ini 10 tahun terakhir sedang dalam masa terpuruk sebenarnya ya. Sedang dalam masa-masa goyang, di mana mereka kan hampir tidak mempunyai mereka hampir tidak pernah juara di ajang manapun. Ya kan, terakhir mereka juara Copa America kan, itu udah lama banget gitu. Kemudian sebelumnya juara Olimpiade, medali emas. Tapi setelah itu kan sudah tidak ada lagi di era Vinicius dan kawan-kawannya sekarang. Mereka Brazil ini hampir tidak pernah mendapatkan apapun. Bahkan di saat Argentina sekarang sedang di puncak kejayaan, di mana mereka menang 2 Copa America dan 1 Piala Dunia, Brazil tetap tidak bisa berbuat banyak. Dan itu terjadi, menurut gue ya, itu terjadi setelah era Neymar mulai selesai. Bahkan di era Neymar pun Brazil kesulitan mendapatkan gelar, apalagi tanpa Neymar. Kita lihat sekarang, sebenarnya Neymar belum memutuskan pensiun dari timnas Brazil, tetapi gue ragu di kedepannya Neymar akan digunakan kembali, karena banyak sekali pemainnya sedang moncer banget. Vinicius, Raphinha, Rodrigo, kemudian Richarlison, masih banyak lah pemain-pemain Brazil yang bisa digunakan. Jadi we'll see ya, apakah Neymar gue sih berharapnya sebenarnya Neymar digunakan kembali ya di Brazil. Kita lihat se-impact apa Neymar, ibaratnya Neymar mode mau pensiun ini se-impact apa untuk timnas Brazil. Gue tuh pengen lihat gitu, karena selama Neymar ada di timnas Brazil, Neymar selalu menjadi kartu as untuk Brazil. Bahkan di Piala Dunia terakhir 2022 Neymar masih menjadi kartu as. Seperti itu. Jadi ya, selamat menikmati masa-masa mau pensiun Neymar. Terima kasih sudah menghibur selama mungkin ya 10 tahun terakhir ya. 10 tahun terakhir gue menonton bola. Mungkin sampai dia pindah dari PSG ya. Itu permainan lu sangat menghibur ya. Permainan lu sangat luar biasa. Gocekan lu, visi main lu. Kemudian ya, ketika Anda membentuk duet dengan Suarez dan Messi, dan juga Anda membuat duet dengan Messi dan Mbappe, itu bener-bener trio yang sangat menghibur ya. Tektokannya sangat menghibur.
Tadinya gue berharap sebenarnya Neymar reuni di Inter Miami, tapi ternyata Neymar akhirnya membeli klub lamanya ya. Mudah-mudahan sih ada ya kesempatan Neymar untuk membela Inter Miami. Gue tuh pengen lihat lagi TikTokan antara Suarez, Messi dan Neymar ini yang gue sempat lihat 3 tahun 2014, 15, 16 kan, itu masa-masa kejayaan trio MSN itu kan. Gue tuh pengen lihat lagi di Inter Miami semusim lah. Yuk, semoga Neymar ke Inter Miami yuk, bisa yuk. Oke, itu aja sekian dari Neymar. Terima kasih sekali lagi udah menghibur 10 tahun terakhir. Gue harap lahir lagi Neymar yang baru di kemudian hari, oke? Bye.